Saudara, khawatir adalah perasaan yang saat ini saya pikir bisa jadi banyak dirasakan orang. Khawatir karena kondisi pandemi yang terus memuncak. Kita khawatir ketika tahu bahwa virus corona varian Delta dapat menular dalam waktu 5-10 detik. Bayangkan, hanya berpapasan saja dengan orang yang sudah terpapar, kita bisa juga langsung terjangkit. Kekhawatiran semakin kuat saat ada banyak orang di daerah Jakarta sudah terpapar. Wisma Atlet Kemayoran dikabarkan hampir penuh, dan kamar rawat di rumah sakit untuk pasien COVID juga penuh. Kegentingan semakin terasa ketika ada banyak orang mengantri di IGD untuk mendapatkan rawat inap. Bahkan diberitakan di beberapa rumah sakit, lobi dan lapangan parkir pun kini difungsikan sebagai tempat rawat inap. Kita semakin khawatir dan khawatir lagi saat orang mulai sibuk mencari oksigen. Khawatir akan ketersediaan oksigen di Jakarta nanti semakin menipis. Serta mungkin masih banyak hal lain yang dapat kita sebutkan sebagai kabar-kabar buruk yang membanjiri kita pada saat ini. Saudara, ketika kita digempur dengan berita-berita seperti itu, atau bahkan mungkin pada saat ini Anda sendiri atau ada anggota keluarga di rumah tengah mengalami sakit terpapar COVID-19, hingga kita ada dalam kecemasan, sibuk sana-sini menghubungi siapa saja yang kira-kira bisa membantu untuk mendapatkan tempat perawatan di rumah sakit, atau kita tengah merasa bingung mencari oksigen untuk keluarga yang membutuhkan. Untuk itu saya rasa sangat manusiawi sekali jika ada dalam keadaan semacam ini, kemudian perasaan khawatir mulai menekan jiwa kita. Saudara, dalam beberapa media online, saya melihat masalah kesehatan mental juga dikhawatirkan ada dialami oleh banyak orang di masa pandemi ini. Karena itu menjadi penting bagi kita saat ini untuk memiliki cara pertahanan diri yang baik, sehingga memiliki mental yang kuat dalam menghadapi kondisi dan gempuran informasi. Dan untuk memenuhi kebutuhan itu, kita mendapatkannya dalam firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Firman Tuhan ini mengingatkan kita ketika situasi sudah terlanjur menimbulkan kekhawatiran, jangan hadapi dengan kekuatan diri sendiri. Kita diundang untuk menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan yang memelihara kita. Undangan itu secara tidak langsung juga mengingatkan kita akan kuasa dan kasih Tuhan, sehingga semua situasi dan pergumulan yang Tuhan perkenankan kita alami adalah sesuatu yang sebenarnya tidak melebihi kekuatan kita. Selain itu, kita tidak boleh lupa bahwa dalam hidup yang tengah kita jalani ini ada tangan Tuhan yang tidak terlihat, tangan yang kuat dan penuh kasih, tengah bekerja mengubahkan yang buruk menjadi baik. Untuk itu saudaraku, di tengah situasi yang sulit ini, kita dipanggil untuk jangan biarkan diri kita terperangkap perasaan khawatir berlebihan, hingga membuat kesehatan mental kita terganggu karena kehilangan pengharapan. Mari kita undang campur tangan Tuhan dalam semua pergumulan dan kesusahan yang tengah kita alami. Curahkanlah segala kesusahan hati dan kekhawatiran kita kepada Tuhan di dalam doa-doa yang kita panjatkan. Dan setelah itu, bukalah mata hati kita untuk dapat melihat bagaimana Tuhan berkehendak dan menjalankan berkat-Nya, sehingga kita kemudian dapat terus melangkah menjalani hidup dalam suasana hati yang tenang. Kiranya untuk itu semua, Tuhan yang ada beserta dengan kita senantiasa menjadi sumber pengharapan yang menolong saudara dan saya. Amin.